Ironi profesi dan gaji dosen. Dosen tergolong profesi khusus. Mereka adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Namun, ironisnya, gaji mereka minim, hanya sedikit lebih tinggi dari upah minimum. Bahkan data yang dihimpun tim jurnalisme Data Harian Kompas menunjukkan nilai rata-rata gaji pokok dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia paling rendah dibandingkan dengan 5 negara lain di Asia Tenggara. Meski dosen merupakan profesi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tidak ada standar gaji untuk profesi dosen. Undang-Undang Guru dan Dosen memang menyebutkan bahwa dosen berhak menerima penghasilan sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan, juga berhak menerima jaminan kesejahteraan sosial. Namun, dengan penentuan gaji dosen PTN mengacu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, besaran gaji dosen masih jauh dari profesional. Seorang dosen muda di PTN akan menerima gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 3B sekitar 2,9 juta rupiah per bulan. Memang, selain gaji pokok, dosen juga mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi dan tunjangan kinerja. Namun, karena mengacu gaji pokok, jumlahnya pun kurang memadai. Bahkan, harus diperjuangkan sekuat tenaga seperti saat para dosen memperjuangkan tunjangan kinerja. Di tengah beban kerja dosen yang tinggi, mulai dari merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat, gaji yang minim juga bentuk ketidakadilan. Kondisi ini juga menunjukkan pemerintah belum mengutamakan kesejahteraan dosen. Padahal, kesejahteraan dosen berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Sebagai garda terdepan pendidikan tinggi, dosen memiliki peran penting, pilar esensial dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Bagaimana dosen akan dapat memainkan peran tersebut secara optimal jika mereka masih harus memikirkan cara mencari tambahan penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup, bahkan membiayai penelitian karena tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dana riset yang terbatas. Tambah lagi dunia yang berubah sangat cepat saat ini memberikan tantangan yang sangat besar bagi dosen untuk menghasilkan SDM berkualitas. Seorang guru besar PTN dalam perbincangan dengan Kompas beberapa waktu lalu mengatakan tantangan dosen semakin besar. Dosen harus dapat mengajarkan sesuatu yang belum ada, yang dapat membuat mahasiswanya beradaptasi dengan perubahan dunia yang sangat cepat. Tim jurnalisme Data Harian Kompas juga menemukan pekerjaan dosen PTN semakin banyak. Jika penyelenggaraan pendidikan tinggi masih dapat berjalan, ini karena dedikasi yang tinggi para dosen. Namun, kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus. Bukan hanya tidak adil bagi dosen, ini juga tidak adil bagi anak-anak bangsa yang seharusnya mendapatkan pendidikan terbaik. Karena itu, perubahan sistem penggajian dosen menjadi sangat penting demi menghargai kemampuan intelektual dan tugas keprofesionalan dosen, bukan sekedar jam kerja dosen. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi dan sudah waktunya sekarang kita melihat halaman depan dari Harian Kompas edisi Rabu 21 Mei 2025. Dapat terlihat terpampang jelas di depan, di sini sudah ada foto pelajar, guru dan juga masyarakat umum mengikuti upacara untuk memperingati peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta pada Selasa 20 Mei 2025. Nah, Hari Kebangkitan Nasional memang bertepatan dengan hari kelahiran organisasi Budi Utomo yang menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan pencapaian dan menatap masa depan dengan optimisme. Sebagaimana yang dijelaskan juga dalam judul di sampingnya, saudara, di sini dukungan pendidikan yang dirindukan. Hari Kebangkitan Nasional erat momennya dengan kualitas pendidikan bangsa, namun kisah hidup siswa atau tenaga kependidikan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya indah. Memang disebutkan kalau memang ini yang jadi sorotan di dalam Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kalau kita lihat turun ke bawah, di bawah dari foto sudah ada judul yang memantik pastinya dan juga menyorot perhatian kita, yakni Jaga Denyut Reformasi.
Masyarakat tak bisa sebatas mengandalkan elit untuk mengawal agenda reformasi. Suara-suara kritis perlu terus digaungkan demi mewujudkan cita-cita reformasi 1998 di mana reformasi politik yang terjadi pada tahun tersebut menjanjikan kehidupan negara yang lebih demokratis. Namun 27 tahun reformasi yang jatuh pada Rabu 21 Mei 2025 ini tuntutan reformasi belum sepenuhnya tercapai. Demokrasi akan dinilai terus mengalami kemunduran. Dan meski demikian, suara-suara kritis yang merupakan denyut reformasi masih bermunculan sehingga selayaknya dapat terus dijaga. Nah, hal ini terkait dengan reformasi juga dibahas secara lengkap, saudara, di halaman 3 harian Kompas pada hari ini. Di mana terdapat judul antara harapan dan realitas. Seiring berjalannya waktu, saudara, publik semakin tidak yakin cita-cita reformasi 1998 akan tercapai. Tanpa perbaikan mendasar, Indonesia akan kian jauh dari mimpi bersama menjadi bangsa yang lebih besar. Datanya juga sudah terpampang jelas, saudara, di halaman 3 dari harian Kompas menunjukkan data tuntutan reformasi survei Litbang Kompas yang dikumpulkan oleh Litbang Kompas selama 21 hingga 24 April 2025 melalui 510 responden dari 54 kota di 38 provinsi. Sampel ini ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap daerahnya. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95% margin of error penelitian kurang lebih 4,25% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Nah, meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi, di mana jajak pendapat sepenuhnya dibiayai oleh harian Kompas, saudara. Lalu bukan hanya di halaman depan, halaman 3, kita juga ingin melihat sorotan di halaman 15, yakni Mekah kian ramai nusuk jadi kartu wajib. Di sini pemeriksaan nusuk, kartu nusuk maksud kami gencar dilakukan aparat keamanan seiring terus mengalir jemaah memasuki Mekah. Kini kartu nusuk laksana paspor bagi jemaah. Hingga Selasa 20 Mei 2025, jemaah dari berbagai belahan dunia terus mengalir memasuki kota Mekah di Arab Saudi. Jemaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi baik melalui Jeddah maupun Madinah juga terus berdatangan. Nah, ini menyebabkan pemeriksaan kian ketat dan kartu nusuk menjadi wajib dimiliki oleh setiap anggota jemaah. Seluruh informasi yang tadi telah saya bawakan kepada Anda, saudara, dapat sepenuhnya dibaca di harian Kompas edisi hari ini dan juga secara daring melalui kompas.id.